Selamat datang kembali di channel Anime Zone. Mungkin sebagian dari kalian merindukan sosok karakter Porgas di Ace. Ya, kakak angkat Luffy ini merupakan salah satu karakter One Piece yang cukup banyak memiliki penggemar. Sifat dan tingkahnya yang tidak jauh berbeda dari Luffy mungkin menjadi penarik minat kita semua. Selain itu, banyak fakta yang sebenarnya belum terungkap, di mana salah satunya adalah tujuan Ace untuk berpetualang di Wano. Meskipun dikatakan ia dan kelompoknya mendarat di Wano dengan ketidaksengajaan. Namun, bukan itu yang akan kita bahas, melainkan bagaimana kisah dari Ace ketika membentuk bajak laut Speed dan memakan salah satu buah iblis terkuat di dunia, yaitu Mera Mera no Mi. Penasaran? Tentu tidak. Langsung saja kita selesaikan. Namun seperti biasa, sebelum masuk pembahasan, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi dan teori menarik seputar dunia One Piece dari channel Anime Zone. Kalau sudah, terima kasih. Sejak Ace diperlihatkan menggunakan kekuatan buah iblis Logia Mera Mera no Mi, penampakan pertamanya adalah di Alabasta. Namun hingga kematiannya yang menguras air mata tersebut, tidak jelaskan bagaimana ia bisa mendapatkan buah iblis Logia yang sangat kuat tersebut. Nah, setelah beberapa tahun kemudian, kisah Ace akhirnya terungkap dalam cerita novel Ace. Awal kisah dimulai ketika ada seorang pria yang terdampar di sebuah pulau yang sangat indah, namun terpencil. Pulau itu bernama Sixis, yang terdapat di lautan Ace Blue. Saat itu, ia tidak bisa pergi kemanapun. Kekuatannya untuk bergerak telah habis, akibat terdampar selama berhari-hari. Dikatakan bahwa arus yang berada di sekitaran pulau tersebut sangatlah berada di atas batas wajar lautan Ace Blue, yang tergolong lautan yang paling tenang. Sehingga tidak ada yang dapat meloloskan diri dari pulau tersebut sesuai dengan rumor yang beredar. Kemudian, pria yang terdampar itu menoleh ke samping dan melihat sosok kerangka manusia. Lalu, ia berbicara dengan tengkorak tersebut. "Apakah kau juga berusaha untuk keluar dari pulau ini, namun tidak berhasil? Apakah aku akan bernasib sama seperti itu?" Ketika ia berbicara dengan kerangka itu sesuai imajinasinya, tiba-tiba saja seseorang bergabung dalam percakapan tersebut. Mereka berdua saling bertatap muka. Kemudian pria yang baru datang itu mengatakan, "Senang bertemu denganmu." Benar saja, pria yang baru datang itu adalah Ace. Si pria yang terdampar tadi mengira bahwa Ace seusia dengannya, karena postur tubuh Ace yang tegap dan kekar layaknya pria dewasa. Mereka berdua akhirnya saling berbicara panjang dan menghabiskan waktu mereka yang sama-sama terdampar di Pulau Sixis. Terungkap bahwa ternyata ketika Ace memutuskan untuk berlayar saat berusia 17 tahun dan meninggalkan adiknya Luffy di desa Fusa, tidak lama setelah perjalanannya berlayar sendirian, Ace terseret arus keras dan berakhir di Pulau Sixis. Kemudian, si pria tersebut sempat mengira bahwa Ace akan menyelamatkannya keluar dari pulau tersebut. Ternyata, Ace juga mengalami nasib yang sama dengannya. Akan tetapi, Ace selalu terlihat riang dan tertawa, berbeda dengan pria itu yang sudah tak memiliki semangat lagi. Melihat hal tersebut, si pria sangat kesal karena Ace masih bisa tertawa di saat keadaan yang sangat genting seperti itu. Diketahui bahwa si pria telah menghabiskan waktu selama 3 hari di Pulau Sixis, sementara Ace telah menghabiskan waktu selama 6 hari di pulau tersebut. Kemudian, tiba-tiba Ace membuka percakapan kembali dan memberikan ide kepada si pria itu. Bagaimana kalau kita membuat sebuah rakit atau kapal? Namun pria tersebut tidak banyak berbicara. Kemudian mereka berdua pun memasuki hutan di pulau tersebut sambil mencari harta yang dikatakan telah disembunyikan di Pulau Sixis. Ace terus bertanya nama pria itu, namun pria itu tidak pernah menjawabnya karena sebenarnya ia telah membuang namanya sejak pertama kali ia memutuskan untuk berlayar di lautan. Lalu Ace mengatakan kepada pria itu, "Kita sudah berteman, bukan?" Karena Ace terus mendesak sang pria untuk menyebutkan namanya itu, akhirnya si pria pun bersedia memperkenalkan dirinya. Dia memperkenalkan dirinya dengan nama Ace, nama yang sama dengan Porgas di Ace. Akan tetapi, Ace menolak nama tersebut karena pengucapannya sama dengan dirinya. Akhirnya Ace menyarankan kepada pria itu untuk menggunakan nama Deus. Dan si pria tersebut menerima nama yang disarankan oleh Ace tersebut. Karena Deus bisa berarti memiliki nasib buruk atau bernasib buruk, sama seperti nasibnya pada saat itu.
Mereka berdua pun saling berbincang-bincang hingga akhirnya mereka berbicara soal keluarga. Deus menceritakan bahwa ia merupakan anak dari seorang penjahat legendaris. Akan tetapi, ia sendiri adalah seorang pelajar kedokteran yang tidak memiliki nilai yang baik. Orang tuanya tidak memperdulikannya. Ia menyebutkan bahwa ia hanya ingin berpetualang dan dia tidak ingin menjadi seorang buronan. Sehingga pada akhirnya ia memutuskan untuk pergi dari keluarganya dan membuang namanya. Kemudian, karena Deus selalu berpenampilan menggunakan topeng menutupi matanya, Ace pun menyarankan untuk menggunakan nama Masked Deus. Lalu, Ace menyebutkan adiknya yang ia sayangi dalam pembicaraan tersebut, yaitu Luffy. Ace tertawa dan tersenyum ketika mengingat Luffy yang sudah bersamanya sejak kecil, hingga akhirnya mereka berpisah saat Ace berusia 17 tahun, dan ia sedikit merindukan adiknya tersebut. Kemudian, Deus tak sengaja menyebutkan jika ada anak yang ayahnya merupakan Goldie Roger, lebih baik anak tersebut segera mati. Mendengar hal itu, tiba-tiba raut wajah Ace berubah drastis. Dia sangat marah dan terdiam tanpa satu kata pun. Melihat sikap Ace yang berubah, Deus menyadari bahwa Ace merupakan anak dari Raja Bajak Laut Goldie Roger. Namun ia tidak terkejut, karena ia juga merupakan anak dari penjahat legendaris. Kemudian, Ace menyuruh Deus untuk menjauhinya dan tidak berbicara lagi dengannya. Deus memisahkan diri dan berjalan dengan perasaan yang bercampur aduk karena sedikit merasa bersalah kepada Ace. Beberapa hari kemudian, Ace mencoba untuk meloloskan diri dari pulau itu sendirian menggunakan rakit yang telah dibuatnya. Akan tetapi usahanya gagal, kapalnya rusak dan ia hampir tenggelam. Beruntung pada saat itu ia belum memakan buah iblis sehingga dirinya masih bisa selamat dan berenang kembali ke pulau tersebut. Kemudian Ace mengatakan, "Aku tidak boleh mati di tempat ini. Aku telah berjanji kepada Luffy, Sabo dan Dadan untuk tetap hidup." Di sisi lain, Deus berjalan-jalan mengitari pulau dan berusaha mencari makanan dan air. Namun usahanya tersebut sia-sia. Kemudian, ia melihat Ace memegang buah yang besar dan tampak tak normal di tangannya. Saat itu, Deus sangat kelaparan dan seperti orang yang sudah kehilangan akalnya. Ia pun berniat untuk membunuh Ace dan mendapatkan buah tersebut untuk dimakan. Dia berpikir sepertinya tidak masalah untuk membunuh Ace, toh dia juga merupakan anak dari seorang iblis. Lagi pula tidak ada seorang pun di pulau itu selain mereka berdua. Kemudian Deus akan mengajar Ace dengan sebatang kayu. Tiba-tiba perut Deus berbunyi dan Ace menyadari bahwa Deus berada di dekatnya. Ace mengira bahwa Deus ingin membantunya untuk memperbaiki kapalnya itu. Saat itu Ace sudah terlihat tidak mempermasalahkan perkataan Deus sebelumnya. Kemudian Ace menawarkan buah yang dipegangnya tersebut kepada Deus. Deus pun merasa bersalah karena telah berniat buruk dan ingin membunuh Ace pada saat itu. Tawaran Ace tersebut ditolaknya dan ia pun akhirnya menyadari bahwa Ace merupakan seorang yang baik hati meskipun Ace adalah anak dari seorang Raja Bajak Laut. Kemudian Ace akhirnya memaksa Deus menerima buah tersebut dan mereka akhirnya membagi dua buah itu. Dan mereka memutuskan untuk memakannya secara serentak bersama-sama karena buah tersebut adalah satu-satunya makanan yang ada pada saat itu. Lalu ketika mereka berdua memakan buah tersebut, Deus terkejut dengan rasanya karena itu adalah makanan yang paling mengerikan yang pernah dimakannya, sekaligus makanan terenak pada saat itu. Akibat tidak makan selama berhari-hari dan hampir mati, Deus berbalik badan dan melihat Ace terbakar dengan nyala api yang sangat besar. Mereka berdua terkejut melihat perubahan yang terjadi pada tubuh Ace. Ternyata buah tersebut adalah buah iblis Logia Mera-Mera Nomi. Lalu, mengapa kekuatan tersebut menjadi milik Ace padahal kita tahu bahwa mereka memakannya secara bersamaan? Alasannya adalah karena bagian Mera-Mera Nomi yang dimakan Ace terlebih dahulu masuk ke dalam tubuh Ace dan lebih dulu menyatu dengan darahnya. Sehingga Ace mendapatkan kekuatan tersebut lebih dulu daripada Deus. Itu berarti bagian yang dimakan oleh Deus tidak memiliki efek apapun dan berubah menjadi buah biasa dengan rasa yang sangat tidak enak. Kemudian Deus mengatakan bahwa harta yang disebutkan berada di Pulau Siksis sepertinya hanya omong kosong belaka. Namun Ace mengatakan sepertinya tidak. Harta tersebut merupakan buah iblis Mera-Mera Nomi. Buah itu tersembunyi di sebuah pulau yang dikatakan sangat sulit untuk dimasuki serta sangat sulit untuk keluar dari sana. Setelah beberapa hari, Ace berhasil menguasai buah iblisnya dan mampu mengendalikan kekuatan apinya itu.
Mereka berdua lalu membuat sebuah kapal, dan mereka memberikan kapal itu dengan nama Strike, sebuah kapal yang bergerak maju dengan bantuan plat yang digerakkan oleh api yang dihasilkan dari kaki Ace. Kemudian, Ace menggerakkan tangannya ke arah Deuce dan berkata, "Kau akan ikut denganku, bukan?" Lalu, Deuce menjawab, "Aku bisa menulis petualangan yang bagus untukmu." Mereka kemudian berjabat tangan dengan erat, dan Ace mengatakan, "Aku akan melampaui Raja Bajak Laut." Dan akhirnya, hal itu menjadi tanda kelahiran dari bajak laut Spade. Baiklah, itulah tadi kisah singkat Ace ketika memakan buah iblis merah-merah Nomi dan bagaimana terbentuknya bajak laut Spade. Kisah ini diambil dari cerita novel Ace yang sudah beredar beberapa bulan lalu. Kami mohon maaf jika ada kesalahan cerita atau sedikit kekurangan dari kisah yang sebenarnya. Video ini tidak dimaksudkan untuk mendahului pengarang atau apapun itu. Just have fun and enjoy your watch. Jika kalian suka video ini, silahkan like, share, dan subscribe. Satu subscribe dari kalian akan sangat membantu perkembangan channel kita ini. And last word, terima kasih.